Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dia berdiri. Nah, pada saat dia berdiri, saya juga bingung nih. Pada saat ini sholat apa nih gitu kan ya. Nah, begitu selesai dia bilang, tadi kayaknya kurang satu deh. Gitu dia bilang gitu kan. Nah, pada saat dia berdiri itu apa? Dia itu niatnya dirubah. Niatnya dirubah. Tidak istilahnya jadi istilahnya munfarid, istilahnya sendiri gitu. Nah, itu bagaimana? Ya, kalau dia yakin dan yakin sekali, kita tugasnya memang mengingatkan. Cara mengingatkannya dengan hal yang sudah diajarkan. Jadi baca tasbihnya, niatnya ya niat memuji Allah yang kemudian berdampak untuk mengingatkan. Itu dikenal untuk mengingatkannya. Kalau dia ragu, ya jangan, ya ragu. Tapi kalau dia yakin mengingatkan, kalau seandainya dia sudah mengingatkan enggak, sementara dia memiliki keyakinan, dia nambah dengan infirad tadi. Dengan infirad sama, nah, boleh enggak? Itu kan berarti ngubah niat, Ustaz, gitu kan? Enggak. Itu bukan ngubah niat sholat, tetapi ngubah niat dari iktimam menjadi infirad. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Sama dengan ketika jamaah selesai nyambung beda imam tadi. Misalnya ada orang sholat jamaah masbuk, masih ada sisa 2 rakaat. Kemudian ada jamaah datang, dia imamin atau makmum ke kita. Kemudian dia ngasih kode, berarti kan kita ngubah dari makmum menjadi imam. Itu satu modelnya. Boleh nggak itu? Boleh. Kemudian yang kedua, ketika sama-sama masbuk, sama-sama 2 rakaat, atau yang satu 2 rakaat, yang satu 3 rakaat. Kemudian selesai, yang sampingnya menjadikannya yang sampingnya lagi sebagai imam. Boleh nggak itu? Boleh. Ini intiqalnya bukan ngubah niat sholat, tetapi ngubah niat dari infirad menjadi jamaah atau dari imam sana menjadi imam sini. Boleh nggak itu? Boleh secara fikih. Ini Allah ada. Terkait dengan mazhab Kiai, tadi masjid kita kan pakai mazhab Syafi'i. Ketika kita ada bala, ada bencana, kita gunakan mazhab Hanafi. Pada saat sholat Jumat, apakah sholat Jumat itu sah walaupun orangnya kurang dari 40? Nah, yang pertama itu. Yang kedua, kejadian benar ketika saya melaksanakan sholat Jumat di rest area Cibubur. Setelah Hamam ini ada rest area Cibubur dan T3 ada masjid. Pada saat itu setengah 12 saya naik ke atas sholat wudhu. Itu nggak ada marbot, nggak ada yang turun di sana, nggak ada. Saya main lihat-lihatan, saya maju ke depan. Kebetulan saya bawa teks, tetapi pas sampai depan saya ada lihat orang lebih cakep lah hari Jumat ini pakai baju gamis, karena saya pakai kaos, pakai celana jeans. Dia bilang, silakan Pak naik ke atas. Saya paksakan gitu, tapi dia nggak mau karena nggak bisa. Ini Pak ada teks, baca aja. Alhamdulillah naik ya. Nah, itu apakah saya merasakan sholat di sana itu sah atau tidak? Karena tidak ada muhibinnya, tidak ada penduduk tempat situ. Oke. Terus yang ketiga, ada seorang imam, adabnya seorang imam. Ketika kita sedang sakit, terus kita memaksakan untuk tampil jadi imam, tetapi pada saat kita baca, kita terbatuk-batuk, itu gimana? Padahal ada orang yang lebih pantas lagi, yang sehat. Nah, ini pada saat sholat wajib. Terima kasih, mohon masukannya. Ya, yang pertama soal kebiasaan melaksanakan aktivitas ibadah dengan mengikuti
mazhab fikih tertentu ya. Dalam konteks ini adalah mazhab Syafi'i. Prinsipnya kita mengikuti pandangan fuqaha didasarkan kepada dalil-dalil yang kuat. Nggak boleh tatabu'ur rukhos, nggak boleh dengan cara nyari-nyari yang ringan. Di sini ambil nih pandangan yang ringan begini, ambil ini yang ringan ambil, gitu nggak boleh. Itu tatabu'ur rukhos ya. Nah, tetapi kalau kondisi tertentu boleh kita talfik istilahnya, mengambil pandangan yang berbeda dengan pandangan utama mazhab fikih yang kita ikuti. Seperti contohnya misalnya menurut Syafi'iyah yang membatalkan wudhu itu adalah sentuhannya laki dengan perempuan, sentuhan kulit fisik. Ini Syafi'iyah. Sementara Malikiyah mendapat itu sentuhan dengan syahwat. Tetap sentuhan fisik tetapi sentuhan syahwat. Ada yang menyatakan oh bukan, maksudnya sentuhan di situ adalah hubungan suami istri. Jadi hubungan suami istri. Nah, karena kita Syafi'iyah mengikuti sentuhan fisik. Begitu nyampe di Mekah susah untuk dijaga ini. Kita tawaf. Kalau itu batal terus, sentuhan sama istri atau ketemu sama peserta tawaf yang lain, maka kemudian kita pindah. Begitu selesai itu ya balik lagi, kira-kira begitu. Nah demikian juga sholat Jumu'ah tadi, Syafi'iyah menekankan jumlah minimal peserta sholat Jumu'ah untuk iqamatul Jumu'ah itu adalah minimal 40. Sementara ada pandangan fikih yang menyatakan nggak nyampe, 15 saja cukup, kira-kira begitu posisinya. Kalau ada kondisi tertentu kemudian kita ambil 15, boleh nggak? Boleh. Kalau kondisi balik lagi, ya balik pada pandangan. Jadi ada kaidah idza daqal amru ittasa'a. Apabila ada kondisi kesulitan maka berlaku hukum yang fleksibel. Tetapi idza tasa'a daqa, tapi kalau kondisinya sudah normal ya balik lagi, kira-kira begitu. Nah demikian juga di dalam aktivitas Jumu'ah kita. Aktivitas Jumu'ah salah satu syaratnya jumlah minimal 40, ya balik lagi seperti itu ketentuannya. Kemudian yang kedua, ketika ada di rest area tadi jumlah sekian tapi dia tidak mukim. Nah, pengertian mukim di situ apa? Yang keseharian. Misalnya orang yang di kantor memang setiap harinya di situ. Sekalipun rumahnya berbeda, tetapi kalau dia aktivitas kantornya setiap hari di situ, ya berarti dia masuk kategori orang yang ada di situ gitu. Sama dengan pekerja itu ya. Nah, ini mirip dengan ini bagian masalah fikih ijtihadi memang ya. Mirip dengan orang yang hidupnya di kapal. Jadi di kapal dia kan pada hakikatnya kan enggak berumah di kapal, tetapi beraktivitas misalnya dalam waktu sebulan atau 3 bulan gitu. Maka dia boleh mendirikan salat Jumu'ah di situ. Ini bagian dari ijtihadi. Kemudian yang terakhir soal imam tadi yang sakit. Prinsipnya begini, kalau ada imam rawatib, maka imam rawatib yang utama, kecuali nanti imam rawatibnya mempersilahkan. Nah, untuk menuju yang rawatib pilihannya kalau di dalam ketentuan fikih ini afqah, aqra, asan, jadi yang fakih artinya memahami ketentuan fikih, aqra yang bacaannya bagus, tajwidnya bagus, kemudian hasan lebih senior, dan tadi itu yang rawatib yang ditugaskan.
Kalau seandainya kondisinya sakit, ya mempersilahkan kepada yang dengan kriteria yang tadi itu. Tapi kalau pengertian sakitnya senior, udah tua, misalnya kayak siapa? Kalau di Imam Masjid Nabawi itu Imam Al-Huzaifi, udah senior beliau. Kayak kalau baca dulu enak gitu, begitu. Sekarang nafasnya pendek-pendek. Jadi bacaannya ini pendek kondisi. Lihat kondisi memang. Tapi kalau kondisinya berat, yang berpengaruh kepada hilangnya suara misalnya, ya dipersilakan kepada yang lain. Tapi kalau memang nggak ada, dia tetap ya masih dalam posisi yang paling penting adalah soal afqah, akra, dan juga asan tadi itu. Wallahu a'lam. Iya. Pada saat khotib khutbah kedua gitu. Kalau kemarin saya jadi khotib di khutbah kedua, itu kan ada doanya gitu. Apakah doanya itu saya angkat tangan atau tidak? Karena ada yang mengatakan kalau pas doanya kita saya jadi khotib angkat tangan itu haram hukumnya. Nah, itu menurut pandangan Kiai seperti apa? Sekarang bab khutbah. Jadi khutbah itu bagian dari rangkaian iqamatul jumu'ah yang hukumnya merupakan rukun jumu'ah, dan di dalam khutbah ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya. Rukunnya apa? Yang paling minimum, ini yang perlu diingatkan juga, atau kalau perlu ditulis itu baca apa? Hamdalah, kemudian sholawat, kemudian wasiat takwa, baca ayat Quran di salah satunya, kemudian wasiat takwa di dua-duanya. Tadi itu sholawat, kemudian hamdalah itu dua-duanya, kemudian doa di khutbah yang kedua, doa. Nah, adab doanya gimana? Kalau doa disuruh angkat tangan. Nah, yang soal haram atau tidak itu mungkin pertimbangannya adalah soal gerakan. Tetapi kalau di dalam khutbah itu tidak membatalkan khutbah dengan gerakan, berbeda halnya dengan sholat. Ya, ngangkat kan maksud ngangkat tangan ya. Makanya ada orang yang berpandangan itu nggak boleh, itu karena dia anggap itu bagian dari gerakan yang terlarang. Padahal aktivitas khutbah itu ada yang sama dengan sholat, ada yang berbeda. Yang sama dia harus suci dari hadas dan najis, kemudian dia bagian tak terpisahkan dari rangkaian iqamatul jumu'ah, akan tetapi dia bukan bagian dari aktivitas sholat. Sehingga ada beberapa aktivitas yang di sholat dilarang, tetapi di khutbah enggak. Seperti pergerakan, kemudian minum nih di tengah. Nah, kadang orang melarang itu, tapi pada hakikatnya kalau seandainya khotib habis suara kemudian minum atau batuk dia minum, itu tidak membatalkan khutbahnya. Nah, yang doa, ini doa secara umum dulu. Kalau kita doa itu kan bermohon, munajat, kemudian diminta untuk falyarfa, mengangkat kedua tangannya, kita memohon. Nah, sementara doaul maghfirah termasuk di dalam khutbah itu bagian dari khitab doa secara keseluruhan. Maka bukan hanya sekedar tidak dilarang, tetapi dianjurkan untuk mengangkat tangan. Nah, yang berikutnya, nah ini sekalian saja, doa bareng-bareng. Nah, ini kadang orang kalau doa ya sendiri-sendiri kan, hubungannya kita dengan Allah personal gitu kan. Perintahnya ada perintah doanya, tetapi ada pembebasan mengenai tata cara berdoa. Ada doa ma'thur, ada doa yang ghairu ma'thur. Ada doa yang diajarkan lengkap redaksinya oleh Allah bahkan di dalam Al-Quran.
ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada doa yang dikreasikan oleh sahabat, ada doa yang bisa kita bikin sendiri. Perintahnya doa, doanya seperti apa itu umum. Tetapi ada jenis doa tertentu yang nggak boleh kecuali yang maksur. Nah, seperti pas kita sholat, nggak boleh kita doa dengan bahasa Indonesia kenceng. Nah, itu sekalipun perintah doanya umum, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang diberikan redaksinya secara khusus. Nah, sama dengan perintah sholawat. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Kita disunnahkan untuk baca sholawat, diperintahkan untuk baca sholawat. Nah, sholawatnya seperti apa? Ada kalanya sholawatnya maksur, ada kalanya sholawat sebagai manifestasi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-madah, memuji, kemudian menyusun kalimat indah, membuat puisi untuk kepentingan memuji baginda Rasulullah SAW. Boleh nggak? Boleh, itu bagian dari manifestasi dari sholawat. Perintah zikir lagi, ada perintah, kemudian perintahnya umum. Fadhkurullah zikran katsiran. Zikirlah kamu zikir yang banyak. Kemudian zikirnya gimana caranya? Ya sudah, pokoknya zikir. Ada kalanya zikirnya sudah ditentukan tata caranya, ada kalanya yang dilepas. Ada kalanya pada saat kita sholat bagian dari zikir, ada kalanya kita zikir di jalanan, ada kalanya kita zikir sendiri, ada kalanya kita zikir bareng-bareng. Pada saat kita berdoa, nah ini balik yang soal doa tadi, kita yang lain diperintahkan untuk mengaminkan. Bahkan malaikat mengaminkan doa orang yang sedang berdoa dengan menghadirkan hati. Nah, baru kemudian orang mengaminkan. Nah, gimana kalau mengaminkannya bareng-bareng? Terus apanya yang salah? Kira-kira begitu poinnya. Benar, zikir bagian dari doa. Doa bagian dari ibadah. Ibadah harus mengikuti ketentuan. Nalarnya kan itu yang dibangun. Akan tetapi zikir itu ada kalanya bersifat muqayyad, ada yang bersifat umum. Ada kalanya diatur secara detail, ada kalanya tidak. Beda halnya sholat sebagai jenis doa, karena sholat itu kan secara bahasa dia doa, dan pada hakikatnya itu adalah doa. Tetapi sudah diatur detail tata caranya, maka kita nggak boleh mengkreasi. Sementara doa sebagai ibadah, doa secara umum ini banyak manifestasinya. Ada kalanya doanya diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi bukan berarti kita dilarang untuk doa dengan bahasa kita, dengan redaksi kita. Kalau kita baca bacaan sholat, kita nggak boleh ngarang dengan redaksi kita. Karena apa? Karena di situ sudah ditentukan. Baca Fatihah, baca ayat Quran, baca tasbih, baca tasyahud gitu. Tasyahud saja itu ada beberapa redaksi yang juga maksur. Kemudian doa iftitah juga ada beberapa redaksi yang juga maksur. Artinya nggak bisa kita juga memaksakan pokoknya tahiyat itu ya tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kalau enggak seperti ini enggak sah. Padahal ada at-tahiyyatu lillah atau doa Allahu Akbar kabira. Yang satu baca Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira, yang satu baca Allahumma ba'id baini, itu jadi perang. Hanya karena ini salah, ini benar. Padahal dua-duanya dimungkinkan. Sama dengan tadi itu,
doa sendiri boleh, doa bareng-bareng juga nggak ada yang larang gitu. Ini wallahu a'lam bishawab. Salawat sama tasawuf kan hampir sama ya kayak tasawuf, tapi bukan tasawuf. Tahiyat. Tawasul. Salawat dengan tawasul kan sebelum kita baca kita tawasul dulu. Ya. Nah, salawat dengan Beda. Jadi kalau sholawat kita memuji kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian kita mendoakan. Sholawat itu kan doa pada hakikatnya kepada Allah untuk Nabiullah Muhammad SAW dan kepentingannya untuk kita. Kalau tawasul itu kita baca dihadiahkan untuk kepentingan Rasulullah. Jadi misalnya maksudnya salawat dengan tawasul itu kan pokoknya salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Iya. Nah, kalau tawasul kan kita kirim Fatihah summa ila al-fatihah ila ruhi pokoknya Syekh Abdul Jalani itu kan itu sahabat Rasulullah. Iya. atau Ali Umar Utsman. Iya, sholawat itu adalah pujian, kemudian doa untuk Rasulullah, untuk sahabat, untuk Ali. Sementara tawasul kita melakukan aktivitas untuknya. Jadi misalnya kita baca Quran, bijahil Quran. Makanya kalau doa natawassalu. Jadi kita menggunakan aktivitas kebaikan, menggunakan bacaan tadi sebagai wasilah disampaikan. Nah, kira-kira begitu. Wasilah disampaikan. Seperti baca Fatihah sebagai wasilah, amal baik kita sebagai wasilah, atau pada saat tahlil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad Allahumma fir lana, kemudian kan baca sholawat dulu, sunnahnya begitu. Kemudian bacaan-bacaan tadi, bacaan Yasin, bacaan tahlil, bacaan tasbih, itu jadikan ini sebagai wasilah. Nah, jadikan ini sebagai wasilah yang menghantarkan. Nah, kira-kira begitu. Sebagai hadiah untuk pada baginda Rasulullah, kepada orang yang sudah wafat. Nah, ini bab soal kebaikan. Wasilah sarana, wasilah tawassul, wasilah itu sebagai perantara, tawassul bil a'mali sholihah. Ini yang sudah ittifaq boleh. Amal sholihahnya apa? Kita sedekah, amal kebaikan kita. Dengan amal kebaikan kita, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia diampuni dosanya. Nah, itu. Untuk disembuhkan penyakitnya misalnya. Nah, itu tawassul bil a'mal sholihah. Kita sedekah, kemudian kita baca, kita sholat. Sholat saya jadi tawassul, jadi sebagai sarana. Puasa sebagai tawassul dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.